Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Pada latihan kali ini kita akan coba membahas sebuah gambar seperti pada di depan ini. Dalam menyelesaikan gambar yang ada di depan ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwasanya gambar ini berbentuk simetri, di mana gambar pada sisi bagian atas sama dengan gambar pada sisi bagian bawah. Maka dari itu, proses pembuatan gambar ini cukup kita menggambar pada sisi bagian bawah atau pada sisi bagian atas. Kemudian nanti akan kita lakukan proses mirror untuk sisi satu lagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan coba kita kerjakan. Untuk pertama yang kita buat itu adalah membuat garis bantu, di mana garis bantu ini berfungsi sebagai titik tengah dari gambar yang ada. Kita buat garis bantu ini itu adalah 96. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan sisi pada bagian sebelah kanan. Kita buat line, kemudian kita arahkan kursor ke bawah, di mana setengah dari 18 itu adalah 9. Kemudian 9 di sini dapat kita lihat panjang keseluruhan 96. Kemudian di sini ada 10. Maka panjang dari titik sebelah kanan ke titik sebelah kiri itu 96 dikurang 10 dikurang 43. Dikurang 10 dikurang 43 sama dengan 43. Maka garis ke sebelah kiri itu adalah 43. Dikarenakan kita membuat di sisi paling ujung, maka dua buah garis ini kita geser ke sebelah kiri sejauh 10 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line pada sisi bagian ujung, itu sejauh setengah dari 27, itu adalah 13,5. Kemudian kita lanjutkan membuat garis bantu ke sisi paling bawah yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan garis miring, di mana jarak dari titik center atau titik tengah ke bagian bawah itu adalah setengah dari 50. Setengah dari 50 berarti 25. Setelah terdapat titik referensi, maka dua buah titik itu akan kita satukan dengan menggunakan sebuah garis. Kemudian kita lakukan proses penghapusan garis bantu tadi. Setelah ini selesai, kemudian kita lanjutkan proses pembuatan line ke sisi paling bawah, itu adalah 24 dikurang 8 itu adalah 6. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Maka gambar kita kiri sampai di titik sini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat titik setengah dari 18. Itu adalah 9. Kemudian kita geser ke sebelah kanan dengan panjang 13. Kemudian kita akhiri di titik sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan membuat line di titik bagian awal tadi ke sisi bagian bawah, itu adalah di sini ada 44. Untuk memudahkan kita dalam proses penghitungan, maka kita hitung dari titik referensi tadi, di mana di sini 44 setengah dari 24 adalah 22. Langsung kita tulis 22. Kemudian kita geser ke sebelah kanan dengan jarak 8
kemudian ke bawah juga 8. Kemudian dilanjutkan dengan membuat garis lurus sepanjang di sini 60 dari titik sumbu atau titik akhir garis ke center dari lingkaran yang kedua. Ini 60 dikurang 8 itu adalah 52. Setelah selesai 52, kita satukan dua buah titik ke bagian titik akhir tadi, sehingga gambar kita berbentuk seperti satu kesatuan. Kemudian di sini kita buat circle untuk menggabungkan dua buah titik tadi, dan kita lanjutkan mentrim dari circle yang ada. Kemudian kita buat circle dengan diameter 12, kemudian 12. Kemudian kita hapus garis bantu. Dan kita buat garis bantu berikutnya dari titik sumbu atau titik pinggiran dari sumbu ke sisi sebelah center yang kedua itu adalah 60. Kemudian kita lanjutkan membuat circle, itu adalah diameter 12. Kemudian kita hapus semua garis yang tidak diperlukan dengan mentrim. Kemudian di sini kita menghapus garis bantu. Kemudian kita membuat seperti di sini ada 3 mm. Di sini ada 3. Kemudian di sini akan kita satukan dengan cara menggunakan ARC, di mana di sini ada star N, kemudian di sini diketahui radius. Kita klik star N, kemudian isi itu adalah 48 radius. 48. Di mana di sini arah radius itu adalah ke arah sisi bagian atas. Maka untuk menghasilkan radius ke bawah, kita klik dari sisi sebelah kiri, kita klik N-nya yang ke sebelah kanan, kemudian kita isi 48, sehingga gambar yang kita inginkan sudah terbentuk setengah dari gambar yang ada. Kemudian kita blok semua gambar yang ada, kemudian kita ketik mirror MI, kemudian kita spasi, kita titikkan space pointnya sebagai sumbu referensi, kita arahkan ke sebelah kiri, kemudian kita ketik N, sehingga gambar yang di bawah itu diduplikatkan ke arah sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis sumbu, di mana di sini menggunakan perintah anonet. Kemudian di sini ada center mat. Silahkan diklik circle pertama, circle kedua, circle ketiga, circle keempat. Kemudian garis bantu kita hapus dan kita lanjutkan dengan menggunakan center line, di mana center line ini kita klik garis paling atas, kita klik garis paling bawah, kemudian kita perpanjang ke sebelah kiri dan panjang ke sisi sebelah kanan. Maka gambar kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi di sini adalah linear. Linear kita sisi di sini ini adalah 13. Kemudian untuk melanjutkan perintah yang sama, kita spasi, kita klik sisi ini, kita klik sisi bagian atas, itu adalah 18 mm. Kemudian center dari garis ini ke center bagian atas itu adalah 44. Kemudian kita isi dari pojok sebelah kiri dan pojok sebelah kanan itu adalah 96. Kemudian di sisi sebelah kanan di sini adalah 27, di sini kemudian dilanjutkan dengan 50 mm. Dan dilanjutkan ke sisi bagian bawah dengan bagian atas itu adalah 18, dan sisi bagian sini ke sisi bagian atas adalah 24. Kemudian center ke sisi bagian sebelah kiri ini adalah 8. Kemudian dari pojok sebelah kiri ke sisi bagian
nomor 2 itu adalah 40 mm. Kemudian dilanjutkan ke sisi bagian center itu adalah 60. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemberian radius. Di sini kita ganti ke bagian radius, di mana bagian radius di sini itu adalah R9. Di sini adalah R8. Kemudian di sisi bagian dalam itu kita buat dengan diameter. Diameter di sini adalah diameter 12. Di sini adalah R8. Oke. Mungkin untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini. Gambar yang kita inginkan telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat memandu kawan-kawan semua untuk berlatih AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.